Selamat pagi, saya Daven dari 1241 dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup Matius. Santo Matius adalah salah satu anggota dari ke-12 para rasul yang diutus Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Santo Matius namanya ada beberapa kali disebutkan dalam kitab suci, yakni beberapa diantaranya di Matius 9 ayat 9, Matius 10 ayat 3, dan Markus 3 ayat 18. Sebelum menjadi salah satu anggota ke-12 para rasul, ia sempat menjadi seorang pemungut cukai. Pada kala itu, upah pemungut cukai tidak diambil berdasarkan gaji, namun mereka diberikan kewenangan untuk menagih pajak yang lebih besar dari sebagaimana mestinya. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa Matius dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Kisah hidup Matius berubah ketika Yesus mengajak dirinya untuk mengikutinya sebagai muridnya. "Ikutlah aku," kata Yesus, dan dengan langsung ia mendengar dan meninggalkan pekerjaannya untuk mengikutinya. Dan sejak saat itulah ia mengikuti Yesus hingga wafat dan sengsaranya di kayu salib. Santo Matius ini merupakan salah satu murid Yesus yang menyaksikan kebangkitannya dan hadir pada saat Yesus naik ke surga. Selain itu, Santo Matius juga pernah ikut berdoa dalam persatuan Bunda Maria bersama dengan para rasul yang lainnya. Kisah perjalanan hidup Matius selanjutnya, menurut Santo Irenaeus, ia pernah menginjil di antara orang-orang Yahudi, dan pernyataan ini pun diperkuat oleh Santo Clemens dari Alexandria yang mengatakan bahwa dia pernah merasul di antara orang-orang Yahudi selama 15 tahun sebelum kemudian dia merasul di negara-negara yang lainnya. Sesuai dengan namanya, Santo Matius ini menulis Injil Matius yang ditujukan terutama kepada orang-orang Yahudi yang isinya mengenai Mesias yang telah dinantikan oleh mereka telah hadir dalam diri Yesus. Sayangnya, Santo Matius ini dihukum mati dalam usahanya untuk mewartakan kerajaan Allah. Tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana dan di mana ia dihukum kematiannya. Namun dalam buku Martyrologi Romawi tertulis bahwa Santo Matius mati kemartiriannya di Ethiopia. Santo Matius ini dilambangkan sebagai seorang pria yang bersayap yang memegang tombak di tangannya sebagai lambang kepribadiannya. Gereja Latin merayakan pesta Santo Matius pada tanggal 21 September dan gereja Yunani merayakannya di tanggal 16 November. Hal yang dapat kita petik dari kisah kehidupan Matius ini adalah meskipun Matius adalah seorang pemungut cukai, Yesus tetap memilihnya menjadi muridnya. Jadi, latar belakang seseorang tidak berhubungan dengan layaknya seseorang untuk mengikuti sesuatu hal yang besar, baik itu dalam keanggotaan gereja ataupun organisasi-organisasi yang lainnya. Asalkan kita memiliki tekad dan maksud yang baik. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.